Selamat malam teman-teman semua, terima kasih. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan nama saya. Nama saya Yustino Antoni Tibonaro. Di sini saya akan mempresentasikan tugas besar kedua dari kelas kewirausahaan 1. Tugas besar saya yang berjudul Teh dan Sirup Rosella. Mungkin teman-teman berpikir bahwa kenapa sih saya memilih Rosella sebagai bahan untuk membuat teh dan sirup saya. Kalau menurut saya memilih Rosella karena Rosella itu mudah didapat untuk diolah kembali karena Rosella itu banyak terdapat di kebun saya, sehingga saya termotivasi untuk membuat atau mengolah Rosella tersebut menjadi teh dan sirup sehingga dapat dikonsumsi. Dan Rosella juga mempunyai banyak manfaat. Rosella sendiri dapat mengobati berbagai macam penyakit, seperti kita ketahui bahwa kanker, diabetes, dan masih banyak penyakit yang lainnya. Untuk itu mari kita dengar atau kita lihat penjelasan selanjutnya. Oke, baik teman-teman, terima kasih. Di sini saya akan mempresentasikan produk yang ingin saya jualkan atau yang ingin saya pasarkan. Produk saya adalah Rosella Tea and Syrup. Jadi saya ingin membuat teh dan sirup dari buah Rosella. Mungkin teman-teman sudah mendengar sedikit penjelasan mengenai Rosella di bagian awal, dan mungkin teman-teman penasaran bentuk Rosellanya seperti apa. Jadi ini adalah gambar tanaman Rosella yang saya ambil. Dari masalah dari produk-produk Rosella sebelumnya, saya menemukan sebuah permasalahan, yaitu pertama di tekstur rasa, kemasan, pemasaran, dan iklan. Dari tekstur rasa, saya menemukan rasa dari produk yang sebelumnya masih berubah-ubah, sehingga tidak sesuai dengan rasa produk tersebut atau tidak tetap, sehingga kurang dapat meyakinkan konsumen. Yang kedua, dari kemasan, produk tidak memiliki kemasan yang tetap, sehingga sangat sulit untuk menarik perhatian konsumen. Kemasan-kemasan itu pun tidak begitu menarik, sehingga kurang bisa meyakinkan konsumen terhadap produk tersebut. Jadi kemasan dari produk yang sebelumnya masih bentuknya masih seperti kemasan-kemasan lokal, sehingga daya tarik konsumen untuk membeli produk tersebut agak kurang. Dan yang ketiga, ada pemasaran. Tempat pemasaran produk ini sangat sempit, sehingga untuk mendapatkan keuntungan yang besar terhadap produk sangat kecil. Jadi dari produk yang sebelumnya saya melihat dari sedikit di permasalahan pemasaran. Di sini pada saat pemasaran, para penjual masih memasarkan di tempat lokal, bukan sudah diekspor ke luar daerah, sehingga pendapatannya masih sangat kecil. Dia masih memasarkan antara tetangga, sehingga pendapatan untuk hasil penjualan itu masih sangat sedikit. Yang keempat, ada iklan. Di sini produk tidak mempunyai media sosial yang dapat dipromosikan produk tersebut, sehingga banyak dari konsumen tak mengetahui tentang produk tersebut. Jadi dari permasalahan produk sebelumnya, saya menemukan bahwa tak ada media sosial atau media untuk mempromosikan produk tersebut. Jadi kita lanjut, solusi. Jadi dari permasalahan sebelumnya, saya membuat solusi. Yang pertama, soal rasa. Tekstur rasa akan dibuat tetap atau tidak berubah-ubah, sehingga konsumen tetap benar-benar merasakan rasa alamiah dari produk tersebut. Jadi saya ingin membuat produk tersebut dengan rasa alamiah, sehingga rasanya alamiah tidak berubah. Dan di sini saya akan menambahkan sedikit rasa varian, sehingga mungkin konsumen-konsumen yang menyukai rasa yang lain bisa mengkonsumsi teh Rosella ini. Yang kedua, kemasan. Kemasan ini akan dibuat seunik mungkin, sehingga dapat menarik perhatian konsumen untuk membeli produk tersebut. Jadi kita lihat dari permasalahan sebelumnya, kemasan yang digunakan pada produk sebelumnya teh Rosella ini masih menggunakan
kemasan yang lokal, sehingga daya tarik atau minat konsumen jadinya kurang. Jadi pada permasalahan ini saya membuat solusi, yaitu saya akan membuat kemasan yang kekinian sehingga para konsumen merasa tertarik dengan produk tersebut. Yang ketiga adalah iklan. Iklan sangat penting dalam pembuatan usaha, karena dengan iklan produsen dapat mempromosikan produk-produk yang dibuat sehingga dapat menarik perhatian konsumen. Promosi produk akan dibuat di media sosial. Kenapa di media sosial? Pasti teman-teman bertanya kan, kenapa mesti di media sosial? Karena pengusaha juga harus dapat membaca perubahan zaman untuk menjual produk-produknya untuk meningkatkan daya beli konsumen terhadap produk yang dibuat. Jadi dari permasalahan sebelumnya, saya akan membuat media sosial sendiri khusus untuk produk ini, sehingga teman-teman yang ingin melihat lebih lanjut tentang produk tersebut bisa lihat langsung ke media sosialnya sendiri. Dan teman-teman kalau mau pesan bisa langsung saja pesan ke media sosialnya. Di sini market validation. User, di sini user 20.000 dan produknya 5.000. Jadi produk yang saya ingin keluarkan yaitu 5.000 dan penggunanya ada 20.000. Market size. TAM. Mungkin teman-teman bingung ya apa itu TAM. TAM merupakan akronim dari Total Addressable Market, yakni siapa-siapa saja yang diharapkan dapat dijangkau dengan produk yang dikembangkan. Jadi siapa-siapa saja yang diharapkan menjangkau dengan produk yang dikembangkan. Saya di sini tidak membatasi siapa saja, tetapi semua golongan saya masukkan. Yang kedua, SAM. SAM merupakan kependekan dari segmentasi addressable market, yakni porsi dari TAM yang secara spesifik ditarget oleh startup. Jadi dari target saya sebelumnya itu 80% dari semua kalangan, di sini saya mengambil lebih spesifik yaitu 65%. Nah, dan yang ketiga adalah SOM. SOM atau share of the market, yaitu bagian dari SAM yang sudah diraih pengguna di fase awal startup. Jadi sebelumnya itu saya sudah mengetahui bahwa 50% orang sudah menyukai produk ini. Kompetisi. Jadi kompetisi, saya akan berkompetisi dengan berbagai macam jus. Dari teman-teman bisa melihat ada jus apel, jeruk, alpukat ataupun kedelai. Nah, di sini ini adalah daya saing saya. Sehingga bagaimana caranya saya akan berkompetisi melawan produk-produk yang sudah ada dengan cara satu, melakukan event, mencari media partner dan sosial media. Ini adalah strategi saya untuk melawan kompetisi-kompetisi, melawan lawan-lawan saya pada berkompetisi. Transaction data. Teman-teman bisa melihat ada vendors, users, gross revenue, company revenue. Teman-teman bisa melihat sendiri, bisa membaca finansial. Nah, di sini teman-teman juga bisa membaca sendiri tentang finansialnya. Jadi ini adalah kelompok saya. Justino Antonio Tibonaro adalah nama saya. Teman-teman bisa lihat ada nomor urut kedua, ada Yohanes BNSOR, berasal dari Universitas Trisakti. Amelia Injilina Merici, berasal dari Sanata Dharma Yogyakarta. Yohanes Pandi Olang, berasal dari Universitas 17 Agustus Surabaya. Dan yang kelima ada Fulgensia Ayu Lestari Lanu, berasal dari Universitas Merdeka Mati. Jadi kami termotivasi untuk mengolah rosella menjadi tanaman yang berguna dan dapat dikonsumsi. Jadi inilah kelompok kami, dan terima kasih kepada teman-teman. Sekiranya sekian dari saya. Terima kasih.